Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali hari ini Reyhana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Ria? Nah, ini ada kabar yang kurang menggembirakan atau kurang sedap mungkin ya, terutama dari dunia entertainment. Nanti kita akan hadirkan bagaimana sebetulnya dialog antara perceraian Mbak Embong dan juga Paula Verhoeven bersama dengan tentunya narasumber yang sudah kami siapkan, ada dari Komisi Yudisial dan juga dari kuasa hukum Paula Verhoeven. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu, Nadila dan juga pemirsa. Dua kendaraan mobil terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada hari Jumat pagi. Salah satu kendaraan terbalik dan satu kendaraan lagi terbakar. Tidak ada korban jiwa dan belum diketahui penyebab insiden tersebut. Beginilah kondisi dua kendaraan yang terlibat kecelakaan di Jalan Kranggan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pagi tadi. Satu kendaraan terbalik dan satu kendaraan lagi terbakar. Belum diketahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Menurut informasi warga terkait penarikan kendaraan. Ini sebenarnya bukan boleh dikatakan kecelakaan, tapi efek daripada kerumunan yang tak terkendali oleh massa yang terkonsentrasi di sini, yang kita sendiri pun tidak tahu ini warga dari mana saja datang ke sini, karena ini sudah diawali dari pagi jam 2 pagi. Jadi kita tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan apa, kita tidak jelas. Peristiwa ini saat ini masih dalam penanganan petugas kepolisian. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang kabar dari wilayah Jakarta Timur, di mana diduga melakukan aksi pelecehan terhadap seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Seorang pemuda diamankan warga di pos di Jalan Buaran Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Pemuda terduga pelaku aksi pelecehan ini tidak bisa berbuat apa-apa saat diamankan warga serta petugas Pol PP di pos keamanan Jalan Buaran Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemuda berinisial TF ini diamankan warga setelah aksinya yang mengendarai motor melakukan pelecehan terhadap seorang wanita yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Korban yang sedang berjalan kaki bersama temannya ini pun kaget dan berteriak saat bagian bokongnya dipegang terduga pelaku dari belakang dan langsung kabur. Akibat teriakan korban, terduga pelaku yang mengendarai motor ini pun akhirnya diamankan warga dan dibawa ke pos keamanan dan langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Ciamis, Jawa Barat, di mana penghuni kos digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang terbungkus di dalam selimut. Jenazah ditemukan warga terbungkus selimut di salah satu kamar kos di Jalan Iwa Kusuma, Pabuaran. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Petugas tidak menemukan identitas para korban perempuan yang berusia sekitar 20 tahun ini. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Ciamis. Diketahui pemirsa, penyewa kamar kos seorang pria yang baru menghuni selama 6 bulan. Saat penemuan mayat, penghuni kamar tidak ada di lokasi. Kami juga akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda pemirsa, di mana seorang wanita yang sedang hamil 6 bulan menjadi korban penganiayaan oleh pacarnya sendiri di kos-kosan. Ya, beruntung korban berhasil diselamatkan oleh teman sesama kosnya, sementara pelaku penganiayaan langsung diciduk. Anggun Sylvia, wanita 24 tahun ini hanya bisa menangis tersenduh setelah babak belur dianiaya oleh pacarnya sendiri di sebuah kamar kos Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Korban berhasil diselamatkan oleh teman kosnya setelah diam-diam meminta bantuan anggota kepolisian. Polisi yang bergerak cepat berhasil menangkap pelaku Aldo yang masih bersama korban di TKP.
Pelaku dan korban langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Dan dalam laporannya, korban Anggun seringkali mendapatkan perlakuan kasar. Meski korban sedang berbadan 2 atau hamil 6 bulan. Saat diamankan, kondisi korban sangat memprihatinkan. Matanya bengkak, hidung berdarah, perutnya sakit setelah dipukuli oleh pelaku. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Sumedang, Jawa Barat. Diduga tak betah mondok, seorang bocah santri pondok pesantren nekat kabur menyusuri jalan tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Kamis sore. Petugas tol Cisumdawu menemukan seorang bocah laki-laki yang sedang menyusuri bahu jalan tol kilometer 193 kawasan Pase Sumedang pada Kamis sore. Karena tidak dapat dimintai keterangan, bocah tersebut kemudian dibawa ke kantor pengamanan jalan raya atau PJR tol Cisumdawu. Setelah beberapa kali ditanya, bocah berusia 7 tahun tersebut akhirnya menjawab bahwa dirinya seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Conggeang. Diduga bocah tersebut memilih kabur dari pesantren lantaran tidak betah tinggal di dalam pondok. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, petugas pun menghubungi keluarga serta pengurus pondok pesantren untuk dipertemukan dengan Revan. Sementara atas kejadian kaburnya salah satu santri, pengurus pondok pesantren Hubul Quran akan melakukan pengawasan lebih ketat. Kami hadirkan kabar dari Badung, Bali. Diduga karena menghindari kejaran penagih hutang, seorang pria malah terjepit di celah sempit tembok di rumah warga di Jalan Polonia, Banjar, Tuban Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kejadian yang dialami pria bernama Irfat ini membuat orang terheran-heran. Diduga Irfat terperosok dari lantai 2 rumah saudaranya dan jatuh ke celah di antara tembok 2 rumah hingga terjepit selama hampir 2 jam. Untuk menyelamatkan korban yang sudah dalam kondisi lemas, petugas damkar Kabupaten Badung menjebol tembok kamar mandi dengan mesin gergaji dan palu besar. Setelah 1,5 jam, korban berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat. Berhenti dulu, bernapas dulu, jangan begini. Beralih ke informasi lainnya pemirsa dari Jakarta. Antrian kendaraan terjadi di jalanan mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan terpantau dari U-turn halte Sunter mengarah Tanjung Priok dikarenakan imbas peningkatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian pun kembali menerapkan pengalihan arus kendaraan yang akan mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan pribadi yang sudah memasuki tol arah Pelumpang, Jakarta Utara akan dialihkan menuju Cakung, Jakarta Timur. Masih tentang kemacetan yang terjadi di Jakarta Utara, di mana padatnya kendaraan yang meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan berdampak kemacetan panjang pemirsa hingga Jalan Cilincing, Cakung Barat dan pintu keluar tol Cakung, Jakarta Timur. Seperti inilah kemacetan panjang di Jalan Cilincing, Cakung Barat dan pintu keluar tol Cakung, Jakarta Timur. Hal ini terjadi pemirsa akibat padatnya kendaraan di sekitar pelabuhan. Kemacetan ini pun terjadi sejak hari Kamis sore. Kondisi ini membuat sopir truk terpaksa mematikan mesinnya agar tidak kehabisan bensin.
Pengendara mobil pribadi dan motor harus mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Setelah videonya menganiaya seorang perempuan viral, seorang polisi di Palembang, Sumatera Selatan diperiksa Propam Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan diketahui si polisi mengonsumsi obat-obatan. Video yang viral di media sosial beberapa hari terakhir ini menceritakan banyak hal tentang si polisi yang sedang menganiaya teman wanitanya lalu mencoba menembak warga yang hendak melerai. Peristiwa ini terjadi di sebuah rumah indekos seorang perempuan berinisial WS di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Pada hari Selasa tersebut, WS mengaku dipukul oleh Bribka RRM. Warga pun mencoba melerai keributan tersebut namun malah diancam dengan senjata api oleh RRM. Warga sontak lari ketakutan. WS lalu melaporkan RRM yang bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polrestabes Palembang ke Polda Sumatera Selatan. Polda pun merespon langsung laporan tersebut dan menangkap RRM. Ia diserahkan ke Propam Polrestabes Palembang. Ternyata dari hasil pemeriksaan, RRM positif mengonsumsi obat-obatan. Propam juga telah menyita airsoft gun yang digunakan RRM untuk mengancam warga. Bersangkutan menjalani pemeriksaan tes urin, kami mendapat informasi positif menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nanti akan diidentifikasi apakah jenis obat terlarang apakah memang mengkonsumsi obat-obatan. Ini yang sedang kita dalami. Motifnya tentunya asmara. Kami melihat karena yang bersangkutan statusnya sudah berkeluarga, kami sangat prihatin. Dengan demikian, kami berharap yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Dari laporan diduga RRM cemburu pada WS setelah WS punya kekasih baru. RRM dan WS memang pernah menjalin hubungan asmara namun kemudian putus di tengah jalan. Dari pemeriksaan, RRM ternyata juga sudah berkeluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kini kita sudah bergabung dengan rekan Wina Septianti di Palembang, Sumatera Selatan untuk memantau kasus penganiayaan pada seorang perempuan oleh seorang anggota polisi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, baik, Wina. Baik, Pak Dendi. Pak Dendi, hingga sejauh ini apakah pemeriksaan terhadap Bribka RRM ini masih terus dilakukan? Ya, untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh penyidik unit 5 Polda Sumatera Selatan. Oke. Pak Dendi, mungkin bisa ceritakan kepada kami ini kronologis awalnya seperti apa, Pak Dendi? Apa motif yang kemudian membuat pelaku ini melakukan penganiayaan? Baik, terima kasih. Jadi kronologisnya itu pada hari Selasa kemarin pada tanggal 15 April 2025, si korban ini berkunjung ke kosan temannya, yaitu di kosan Holau yang berada di Jalan Victoria dan Mulai Berdaun, Kota Palembang. Di mana di saat kejadian itu si korban ini diikuti ternyata oleh si pelaku, yang mana si pelaku ini mengajak si korban ini untuk berbicara di dalam mobil, pelaku untuk membicarakan hubungan mereka ini. Nah, perlu diketahui di sini bahwa si korban ini telah memutus hubungan terhadap pelaku dikarenakan korban ini telah mengetahui bahwa si pelaku ini telah mempunyai istri dan anak. Sehingga ngobrollah di dalam mobil ini, mobil pelaku, si pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap diri korban, sehingga terjadilah pukulan berkali-kali terhadap diri korban, yaitu di bagian pipi, leher, dan tangan sebelah kanan.
dan hidung juga. Nah, sehingga setelah dilakukan pukulan itu, ya, baik. Ya, baik, Pak Dendi. Untuk silakan dilanjutkan, Pak Dendi. Ya, setelah terjadi pukulan tersebut, si korban ini melakukan visum lah kepada ini, mengajak pihak warga itu melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Kota Palembang. Setelah dilakukan visum, pihak korban dan keluarga melakukan laporan polisi, membuat laporan polisi di Polda Sumatera Selatan. Oke, Pak Dendi, visum sudah dilakukan, hasilnya seperti apa, Pak Dendi? Ya, hasilnya benar. Itu di hasil visum itu benar terjadi pukulan terhadap diri korban ini, sehingga terjadi luka memar di bagian leher, hidung, dan bagian kepala, bagian belakang, dan tangan sebelah kanan. Seperti itu. Oke, baik Pak Dendi, untuk korban dan pelaku ini sudah mengenal sejak berapa lama, Pak? Sebenarnya korban dengan pelaku ini sudah kenal itu telah lama, dan menjalin hubungan itu sekitar kurang lebih 3 tahun atau 5 tahunan lah. Nah, tetapi si korban ini, ya 5 tahun. Tetapi si korban ini baru tahu itu karena si pelaku ini setelah memiliki istri dan anak, sehingga korban ini memutuskan hubungan antara mereka berdua. Seperti itu. Oke, korban memutus hubungan dengan pelaku ini sejak kapan, Pak? Kurang lebih itu sudah tahun kemarin, kurang lebih sekitar 5 bulanan lah, katakanlah. Oke, selama 5 tahun ini, apakah korban ini pernah juga dilakukan penganiayaan sebelumnya, Pak? Ya, karena menurut korban, si pelaku ini sering melakukan penganiayaan serta melakukan pengancaman terhadap diri korban beserta pengancaman terhadap pihak keluarga korban. Oke, untuk saat ini bagaimana kondisi korban, Pak? Untuk saat ini kondisi korban ya sangat diprihatinkan karena mental korban ini sangat terganggu sehingga mengalami trauma yang sangat mendalam bagi diri korban. Oke, baik Pak, kami juga sempat mendapatkan informasi jika ada jejak obat-obatan pada hasil tes urin yang dilakukan kepada Bribka RRM. Ini apakah benar demikian, Pak? Ulangi, gimana? Ya, kami juga sempat mendapatkan informasi jika ada jejak obat-obatan pada hasil tes urin dari Bribka RRM. Ini apakah benar demikian, Pak? Oh, ya. Untuk itu benar, karena kita dapat informasi itu dari Kapolres Tabes Kota Palembang bahwa memang Bribka R ini menggunakan zat yang berbahaya. Untuk zatnya itu kami belum bisa pastikan, itu kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke, Pak Dendi, tapi barangkali ada keterangan yang disampaikan oleh klien Anda kepada Anda bahwa sebelum adanya kejadian ini, ketika mereka masih ada hubungan ini, penggunaan obat-obatan ini memang sudah sering digunakan oleh Bribka RRM ya? Ya, untuk keterangan dari korban, memang korban membenarkan bahwa pelaku ini sering pada saat berhubungan dengan si korban ini, memang Bribka R itu sering melakukan obat-obatan seperti itu. Oke, baik. Selama menjalani berhubungan antara korban dan juga pelaku ini, apakah kemudian pelaku ini, Pak, sudah saat ini melakukan perbincangan dengan keluarga dari pelaku ini, Pak, korban, maksud kami korban, apakah sudah melakukan perbincangan dengan pelaku? Untuk melakukan perbincangan itu tidak sangat, karena si korban ini saat ini mengalami trauma. Untuk keluar rumah itu saja sangat trauma. Psikiater. Karena kemungkinan dalam waktu dekat ini korban ini akan dibawa dulu oleh pihak keluarga itu ke psikiater, karena ini sangat trauma, sangat mendalam. Oke, Pak, untuk proses hukum yang sampai saat ini tengah berlangsung, bagaimana? Apakah sudah akan ada hasilnya? Untuk proses hukum yang saat ini kami terima, pada hari ini kemungkinan pihak pelaku itu sedang dilakukan penyelidikan di unit 5 Jatantras Polda Sumsel. Baik, Pak Dedi, ini kan melibatkan
oknum dari kepolisian. Lantas keterangan dari pihak kepolisian apa Pak Dendi? Keterangan dari pihak kepolisian, terutama kami sangat mengapresiasi untuk Bapak Kapolda Sumatera Selatan beserta Bapak Kapolrestabes Kota Palembang, karena dalam perkara ini mereka sangat sigap dan cepat untuk menangani kasus ini. Seperti itu. Oke, Pak Dendi, siap. Pak Dendi, terima kasih untuk keterangannya. Tentunya kita berharap agar kasus ini segera usai dan korban mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Dendi. Baik. Pemirsa, diputus cerai dari Baim Wong oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Paula Verhoeven datangi Komisi Yudisial untuk meminta keadilan. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, untuk membahas mengenai kasus perceraian tersebut sudah terhubung bersama rekan kami di studio TCI dengan Ibu Sukma Violeta selaku anggota Komisi Yudisial dan juga ada kuasa hukum Paula Verhoeven, Mas Alfon Kurnia. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kita akan ke Mas Alfon terlebih dahulu. Mas Alfon, ini sebetulnya apa yang membuat Paula Verhoeven akhirnya mendatangi Komisi Yudisial? Terutama kan kalau kita lihat ada laporan yang ditujukan kepada hakim untuk mengadili perkara dari perceraiannya. Ya, begini ya, sebenarnya ada dua hal gitu ya. Pertama, ini terkait dengan pokok perkara, tapi kita membahas soal itu. Gitu. Nah, ini terkait dengan perilaku sebenarnya. Nah, tujuan kita pergi Komisi Yudisial itu terkait dengan kami menduga gitu kan ada terjadinya pelanggaran kode etik gitu kan, terkait dengan perilaku hakim itu. Nah, di mana itu? Nah, sebenarnya ada 3 gitu kan, baik itu di persidangan maupun di luar in between antara persidangan dengan menuju putusan dan kemudian pada saat setelah putusan sebenarnya. Tapi saya cuma hanya ingin meng-highlight 2 gitu ya. Pertama, sebenarnya pada saat pemeriksaan terakhir itu dikatakan bahwa pada tanggal sekian kita akan ekor ya, kan gitu ya. Artinya di situ tidak ada persidangan. Putusan walaupun dikatakan itu terbuka untuk umum, tapi melalui ekor. Yang terbuka untuk umum itu nanti ketika dipublish dia gitu kan, di dalam websitenya. Hasilnya gitu ya. Nah, tetapi sekonyong-konyong ada yang datang gitu kan, kuasa hukum dengan pemohon gitu, dan kemudian itu ada sidang. Ada sidang jadinya gitu kan, hakimnya lengkap. Kuasa hukum dan kemudian pemohon hadir. Kami tidak tahu sama sekali. Sebelumnya tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada komunikasi kepada kami. Kami cuma tahu bahwa di situ ada ekor. Itu maka kami bilang kepada media yang tanya pada saya, itu hanya ekor. Nanti menuju sore itu akan muncul putusannya akan kami kabari gitu ya. Tidak ada persidangan ya. Ya persidangannya mulai ekor gitu kan. Artinya itu tapi bukan offline, bukan di persidangan. Kami tidak tahu sama sekali itu ada persidangan gitu. Tahu-tahu di media ada pemberitaan bahwa ada persidangan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa itu persidangan dibuka? Dengan majelis hakimnya lengkap dan kemudian setelah itu juga ada si pemohon gitu. Nah, itu ada di infotainment gitu kan. Kan kaget juga saya dikasih sama ini salah satu rekan gitu kan. Kok ada sidang ya gitu, ngapain sih sebenarnya ini kan, kan gitu kan, paling tidak kan kasih tahu juga kita gitu kan, ini ke sidang ya kita buka ya gitu kan, ini kan nggak ada, itu in between ya, satu gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada konferensi pers, pertanyaannya begini, apakah memang segitu diperlukannya dikonferensi perskan? Sebenarnya esensi konferensi pers itu apa sebenarnya gitu? Dan kemudian yang ketiga yang perlu dipertanyakan juga terkait dengan apa sih sebenarnya substansi apa yang diperbolehkan untuk dikonferensi perskan gitu kan? Kalau misalnya kami ya mungkin bisa memaklumi kalau misalnya dibilang cuma diktum aja atau hasil putusannya A, B, C, D atau 1, 2 dan 3 oke gitu kan? Tapi kan ini enggak. Dia sudah berbicara tentang pertimbangan hukum. Dia sudah berbicara tentang pertimbangan hukum dan kemudian setelah itu ini yang perlu diklarifikasi lagi gitu kan. Di dalam persidangan yang dalilnya dikatakan perselingkuhan itu tidak terbukti. Tidak ada bukti berarti. Tidak terbukti.
bahwa ada seseorang yang dikategorikan itu gitu kan, tetapi itu tidak terjadi apa-apa. Di situ sebenarnya bisa dikatakan bahwa itu merupakan sesuatu aktivitas biasa sebenarnya gitu ya. Dan dalam artian sekarang yang kita pengen perjelas gitu kan, kenapa dikatakan ada perselingkuhan dengan kata-kata yang mengambang, dikatakan ada pihak ketiga, dan kemudian dikesimpulkan itu menjadi suatu hal yang nusus. Dan kemudian ini ada suatu pemberitaan dan kemudian itu ada kayak respon yang tersistematis gitu. Apakah itu dari agregator ataukah itu oleh buzzer, kita nggak tahu gitu kan, yang membuat itu seperti dihakimi loh. Satu pola pihak itu saja. seperti dihakimi. Oh benar selingkuh gitu, durhaka, nusus dan macam-macam. Nah, seperti menjadi bola liar di masyarakat. Jadi bola liar. Ya? Betul. Itu difikirkan tidak sebenarnya. Nah itu makanya kita patut menduga, kami patut menduga, gitu kan, emang boleh begini. Ada gitu hal yang kan? ganjal Dari dua hal ini ya, dari dua kejadian ini ya, satu dibuka tanpa kehadiran kami gitu kan. Kemudian yang kedua diomongin dengan pertimbangan dan disimpulkan. Konversi pers itu. Ya, konversi pers itu dan kemudian membuka pertimbangan dan kemudian setelah itu dia itu menyimpulkan yang sebenarnya belum tidak terbukti gitu. Terutama terkait dengan ada pihak ketiga dan kemudian selingkuh gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan kami gitu kan. Emang boleh suatu pertimbangan hukum gitu kan itu dikasih tahu ke publik gitu kan. Dan kemudian itu yang membuat merasa atau memang jadi fakta lah pada saat ini gitu kan. Itu kan kayak diadili dia gitu kan di situ. Padahal yang begitu-begitu kan tidak boleh. Ini kan ada azas prinsip lah ya. Musyawarah, kekeluargaan gitu kan. Nah, azas ini adalah metakaidah untuk menilai apakah dalam peradilan agama itu melingkupi adanya kekeluargaan gitu kan, dan kemudian menjaga martabat orang gitu kan. Kalau begini kan nggak menjaga martabat orang namanya gitu kan, malah mengumbar permasalahan orang. Satu yang paling penting di situ adalah kasihan anak-anaknya. Saya terutama ya waktu persidangan saya tetap jaga bapaknya baik, ibunya baik. Tujuan untuk apa? Jangan sampai anaknya ke depan mencari gitu kan, pemberitaan informasi seperti itu kan, itu mendapatkan pemberitaan yang seperti ini. Jangan sampai gitu kan. Maka saya katakan ini untuk kepentingan anak. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ini untuk kepentingan anak itu berdasarkan konsepsi liberal, tapi harus dipahami nilai universal yang ada di dalam the best interest of the child itu adalah tentang fragility khususnya. Fragility maksudnya itu kerentanan bagi anak ya. Umur yang masih di bawah dari 12 tahun. Ini kan 1 5 tahun, 1 3 tahun. Rentan loh. Gitu. Itu yang kami pertimbangkan gitu. Nah, kami ini pengen melaporkan itu dan kemudian menyerahkan kepada lembaga yang berwenang gitu kan. Ini benar nggak sih gitu kan? Atau dugaan kami salah gitu. Tolong dong proses gitu. Dalam hal ini Mas Alfon, berarti ya. Gitu. Kita akan dalami ini dengan Ibu Sukma untuk mengetahui bagaimana sih prosedur yang bisa dilakukan terkait dengan pelaporan ini. Tapi setelah jeda iklan yang satu ini ya Bu, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Kami kembali ajak Anda untuk berbincang dengan kuasa hukum dari Paula Verhoeven dan juga Ibu Sukma, anggota Komisi Yudisial. Kita ke Ibu Sukma dulu. Bu Sukma, laporan telah diberikan kepada Komisi Yudisial. Ini langkah selanjutnya seperti apa? Prosedur apa aja yang akan dilalui dari laporan-laporan ini? Ya, baik. Jadi kalau ada laporan yang ditajukan oleh masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, maka Komisi Yudisial pertama kali itu melakukan analisis, gitu ya. Setelah dilakukan analisis, dan itu akan melibatkan, kami punya tenaga ahli. Tenaga ahli itu biasanya mantan hakim, bahkan mantan hakim yang di Badan Pengawasan MA. Jadi yang sudah terbiasa untuk menangani perkara-perkara laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, dan juga dengan staf. Dan yang pertama kali setelah itu kemudian bersama-sama dengan PIC yang komisioner begitu ya, itu untuk menentukan langkahnya apakah ini cukup untuk dilakukan
meminta keterangan dari pelapor, meminta keterangan dari saksi, begitu ya. Jadi perlu diperjelas bahwa Komisi Yudisial itu bukan tipe yang ketika ada laporan langsung manggil hakimnya, Anda diperiksa dan seterusnya. Tidak seperti itu. Itu satu pendapat yang sering dikira seperti itu, tapi itu keliru. Sehingga kita selalu hakim diminta keterangan tuh belakangan, gitu ya. Setelah dari pelapor ada keterangan, video, whatever gitu ya. Barulah kemudian kita melangkah menentukan ini kira-kira ada dugaan pelanggaran nggak? Iya, kelihatannya ada. Barulah kita meminta keterangan dari pelapor. Setelah minta keterangan dari pelapor, maka kemudian semua ini dianalisis dan seterusnya, baru kemudian kita bawa ke sidang pleno Komisi Yudisial. Nanti akan diputuskan bersama oleh 7 komisioner. Akan dilihat apakah pertama terbukti atau tidak yang laporan disampaikan. Jika terbukti, kemudian apakah ada rekomendasi sanksinya. Sifatnya rekomendatif. Jadi kemudian putusan Komisi Yudisial dibawa ke Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung lah yang akan mengeksekusi rekomendasi putusan tersebut. Iya, seperti itu. Apakah ada pernah kasus serupa juga yang terjadi yang kemudian ini mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi atau seperti apa? Komisi Yudisial, bagaimana? Ya, pernah ada kasus serupa yang juga ikut juga ya tadi menginikan kasus seperti ini ke Komisi Yudisial, Bu? Yang seperti ini ya sering ya. Laporan dalam 1 tahun kami menerima sekitar 1.500 laporan yang benar-benar bisa artinya ini tidak terkait dengan pendapat hakim, karena itu kan teknis yudisial, independensi hakim harus dihargai. Di luar dari yang tidak memenuhi syarat itu sekitar 400 laporan itu kami selesaikan. Jadi ya Komisi Yudisial sudah 20 tahun ya, kira-kira ya sejumlah ribuan itulah yang sudah ditangani oleh Komisi Yudisial. Kasus-kasus sebelumnya yang serupa juga sebenarnya sudah pernah ditangani. Yang serupa ya cukup banyak. Ya. Bu Sukma, tapi dengan adanya pelaporan-pelaporan seperti ini berapa lama kira-kira prosesnya akan berlangsung? Iya, kami baru menerapkan satu mekanisme baru ya. Kalau sebelumnya itu kami memutuskannya dalam waktu 90 hari. Kemudian ternyata banyak yang molor gitu, sehingga kami mempunyai mekanisme baru. Ini akan kita lihat yang kami tuju adalah 90 hari ini sudah selesai, sudah ada rekomendasi yang kita sampaikan kepada Mahkamah Agung. Karena yang diputuskan oleh Komisi Yudisial bisa saja rekomendasinya adalah pertama dinyatakan terbukti dan rekomendasi sanksi, atau tidak terbukti. Jadi kalau tidak terbukti, walaupun kami tetap sampaikan kepada Mahkamah Agung, tapi kami mengeluarkan surat yang menyampaikan Anda sudah dilaporkan, kami sudah melakukan pemeriksaan dan ternyata tidak terbukti ada pelanggaran. Iya, sehingga Anda direhabilitasi. Oke, mungkin kita akan kembali lagi ke Mas Alfon ya. Mas Alfon, tentunya kita juga penasaran mengenai kondisi dari Paula sendiri saat ini seperti apa, Mas? Ya saya dengar ya, kemarin itu nangis terus dia itu. Mendengar pemberitaan ini, dan kemudian kan kadang-kadang kan orang kan ya pasti ngeliat gadget lah gitu kan. Itu udah kayak diadili aja dia itu. Di judgment gitu kan. Jadi itu kan peradilan bukan dengan persidangan itu kan, oleh bukan dikatakan dengan pers juga, dengan sosmed, oleh buzzer, nggak tahu juga tuh buzzer itu apa gitu kan. Itu kan kasihan gitu kan. Nah pertanyaan saya, apa nggak mikir apa sampai ke situ gitu. Itu maka saya katakan tadi gitu kan, diktum masih bisa dipahami gitu, tapi kan enggak. Dikatakan ini ada relasi dengan pihak yang lain, dan kemudian itu dikonklusikan sebagai suatu label selingkuh, dan kemudian setelah itu dikatakan nusus. Nah, oke lah itu dikaitkan nanti dengan putusan tentang nafkah idah gitu kan. Tapi bukan itu persoalannya. Kami tidak melihat itu, tapi ini lebih penting pada anak loh, dampak pada anak. Paula itu berpikir itu, makanya dia nangis terus gitu kan. Nah itu sebenarnya yang sesalkan. Kenapa begitu? Apakah tidak berpikir? Kan sebenarnya itu sudah bisa diprediksi ketika itu disampaikan, orang akan membuat penafsiran berbeda-beda. Kan gitu kan? Apalagi sudah sampai
clear kan, oh ini. Padahal pada saat persidangan itu menurut kami gitu ya, menurut kami itu tidak terbukti memang melakukan apa, gitu. Sehingga itu bisa dikualifikasikan sebagai suatu perselingkuhan. Ini di dalam pertimbangan hukum juga. Nusus itu sebenarnya kriterianya juga tidak jelas. Di dalam pertimbangannya dalam putusan hakim itu diakui kok. Tapi kenapa kok itu diumbar? Yang dipersoalkan kenapa diumbar? Gitu, lebih ke persoalan pribadi begitu. Itu makanya kita tanya, ini masuk materi persidangan atau bukan? Bukan kan? Ini terkait dengan kenapa tindakan ini dilakukan, tindakan terkait dengan perilaku. Gitu. Nah, itu maka kita nih menduga, oh kalau kayak gitu boleh dong kita menduga, kan gitu kan. Nah, itu maka kita minta nih kepada Komisi Yudisial di Indonesia gitu. Tapi yang begini-begini sebenarnya nilai-nilai ini merupakan postulat yang ada di seluruh dunia sebenarnya. Tidak hanya di Indonesia gitu. Di seluruh dunia. Martabat orang itu harus dihargai. Mas Alfon, sebenarnya kalau kita mengikuti bagaimana reaksi di media sosial sebelum adanya putusan ini, banyak sekali orang-orang di media sosial sebenarnya mendukung Mbak Paula gitu. Tapi setelah adanya putusan ini, kita nggak bisa menutup mata kalau memang ada banyak sekali juga komentar-komentar yang menyudutkan Mbak Paula. Tentunya kita berharap agar hal-hal seperti ini tidak terjadi seperti yang Anda sampaikan tadi, akan berdampak juga pada anak. Untuk memulihkan nama baik dari Mbak Paula sendiri, Anda sendiri apa saja yang akan dilakukan selain melakukan pelaporan terhadap Komisi Yudisial ini? Ya, pertama-tama itu kan kaitannya dengan pokok perkara ya. Kita akan melakukan upaya hukum terkait dengan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya udah ada di media sosial. Nah, di dalam Undang-Undang ITE itu sebenarnya ini sebenarnya tesis teman dan kemudian ini dalam peraturan sudah ada gitu ya. Dalam PP nomor 71 kalau nggak salah saya gitu ya. Tentang sistem dan transaksi elektronik. Itu namanya right to be forgotten. Nah, hak itu bisa dipergunakan nantinya sama Paula gitu untuk menghapus gitu kan seluruh yang ada yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ini. Tapi meskipun demikian, orang tahu loh, kan gitu kan. Orang tahu nanti dibilang sama anaknya. Ini sebenarnya kita wanti-wanti dari awal. Hindari dari dijaga awal. Ya. Iya, kami jaga lah ya. Itu makanya sedari awal gitu kan kami dari Paula lah terutama gitu kan wanti-wantinya begitu gitu kan. Mas, tolong ya, jangan sampai ini mencederai dari nama baik bapaknya gitu kan. Karena tetap bapaknya dari anak-anak kan gitu kan. Tetap dijaga gitu kan. Tetap pertimbangannya dari pertimbangannya begitu gitu kan. Orang udah begitu ya. Tapi tetap loh dipikirkan gitu. Tapi Mas Alfon, kalau kita lihat mungkin di media sosial ya, Mbak Imbong juga sempat mengomentari langkah yang mengajukan ke Komisi Yudisial ini. Dari pandangan Anda sendiri bagaimana? Ya, jadi pertanyaan saya, kepentingannya apa? Atau dia berkepentingan karena kami melaporkan ini? Kan gitu kan? Pertanyaan saya begitu, apa kepentingannya dia? Kan gitu kan? Apa kepentingannya dia? Nah, kecuali dia punya kepentingan karena saya melaporkan itu terhadap hakimnya. Kan begitu kan? Apa kepentingannya? Kan kami melaporkan ininya, dugaan pelanggaran perilaku dari hakim. Itu pun bukan terkait dengan pokok perkara, terkait dengan perilaku. Kenapa kok dibuka? Kenapa di konferensi pers? Gitu kan? Sekedar itu doang kok. Apa kepentingan? Kan di luar dari persidangan nih. Kan gitu. Mas Alfon, kita terakhir ke Bu Sukma. Bu Sukma, untuk kasus seperti ini yang memang syarat akan opini publik viral di mana-mana, ini bagaimana cara Komisi Yudisial untuk melindungi perempuan begitu? Ini gimana, Mbak? Iya, memang sebenarnya kalau di kami ketika ada laporan itu memang setelah itu semuanya prosesnya tertutup. Itu ada di dalam Undang-Undang Komisi. Iya, itu sebenarnya semua berlaku pada semua ya, apalagi tentu terhadap perempuan ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan Komisi Yudisial, di pengadilan itu juga sudah berlaku. Mengapa sidang
perceraian itu tertutup? Karena sifatnya sangat privat. Seperti tadi Bang Alfon sudah mengatakan hubungannya dengan anak-anak, semua keturunan dan sebagainya, kan ini semua harus harus dijaga. Oleh karena itu memang di dalam sistem yang sudah dibangun itu ketika ada putusan nantinya, putusan itu harus anonim. Gitu ya, bisa saja semua orang tahu ini adalah perkara Imbong dan Paula, tapi karena putusan tetap harus dipublikasi. Tapi putusan dipublikasi itu bukan sekarang, karena mereka semua berproses, baru nanti. Jadi nanti kira-kira kita tidak tahu ya, biasanya apa 1 bulan 2 bulan kemudian itu akan ada di direktori putusan Mahkamah Agung yang ada di bawah Mahkamah Agung, sehingga orang ketika ada putusan ini tidak tahu ini sebenarnya perkara siapa saja yang pernah menjadi saksi dan seterusnya. Karena yang penting adalah ini kan dalam rangka akuntabilitas hakim, bahwa ketika hakim menangani perkara itu dia mempertimbangkan fakta persidangannya, dia dan dia menganalisis dengan baik. Itu kepentingan ketika dipublikasi. Tapi karena ini sidang yang tertutup, maka bukan hanya ini ya, semua persidangan yang sifatnya tertutup. Perceraian sudah jelas, sama kalau untuk pidana itu yang terkait dengan perempuan yang kena pelecehan seksual dan sebagainya, selamanya harus ditutup. Itu semua demi kepentingan para pihak itu sendiri. Sambil akuntabilitas si hakim yang menangani perkara itu juga hadir. Nah, oleh karena itu memang semua harus hati-hati ketika menyangkut persidangan yang sifatnya tertutup. Baik, Ibu Sukma, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga untuk kuasa hukum Paula Verhoeven, ada Mas Alfon, terima kasih. Semoga kasus ini juga segera diberikan terang tentunya ya, kebaikan untuk Paula dan juga untuk Mbak Imbong ke depan. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lain yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Saat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ratusan warga, mahasiswa, dan organisasi keagamaan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa pasca viralnya video Natalie Holzer yang tampil di klub malam di Sidrap dan mendapat saweran ratusan juta rupiah. Bupati Sidrap pun bereaksi keras meminta klub malam tersebut ditindak. Inilah video viral saat DJ Natalie Holzer tampil di salah satu klub malam di Kabupaten Sidrap dan memantik kemarahan warga. Diketahui saat tampil di klub malam di Sidrap, Natalie mendapatkan saweran sebanyak ratusan juta rupiah. Terima kasih untuk dari Sidrap, pokoknya kalian the best. Kurang lebihnya aku minta maaf, semoga diundang lagi. Warga yang marah berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sidrap Kamis siang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan massa dari berbagai elemen termasuk mahasiswa memaksa masuk untuk menemui anggota DPRD Sidrap. Pengunjuk rasa meminta kepada anggota DPRD Sidrap agar klub malam tersebut ditutup. Video Natalie Holzer yang viral tersebut juga membuat Bupati Sidrap kecewa dan meminta jajarannya untuk menindak klub malam tersebut. Mengapresiasi aspirasi dari ormas yang ada. Sudah 2 hari ini akibat dari kegiatan yang dilakukan salah satu DJ dari Jakarta, ya ini tidak sesuai adab dan etika orang Sidrap. Sudah saya sampaikan tadi malam kepada artis DJ itu supaya meminta maaf ke orang Sidrap. Sudah saya kebetulan terfasilitasi untuk meminta maaf atas apa aktivitasnya yang ada di Sidrap. Viralnya video Natalie juga membuat salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rusdi Mase, live di TikTok dan meminta Natalie untuk membuat konten promosi wisata dan kuliner, bukan membuat konten saweran. Namun para pendemo menolak Natalie untuk datang kembali ke Sidrap. Video mantan istri komedian Sule ini viral dan membuat geger warga Sidrap saat tampil sebagai DJ di salah satu klub malam di Sidrap dan mendapat saweran ratusan juta rupiah. Video ini sempat diunggah Natalie Holzer di akun media sosialnya, namun langsung dihapus begitu mendapat kecaman dari warga Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang pencemaran nama baik
pengusaha klinik kecantikan Sandi Purnamasari dengan terdakwa selebgram transgender Isa Zega kembali digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Dalam sidang kali ini, Nikita Mirzani dihadirkan sebagai saksi. Sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik pengusaha produk kecantikan Sandi Purnamasari dengan terdakwa selebgram transgender Isa Zega kembali digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang. Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum kali ini adalah artis Nikita Mirzani. Namun saksi tidak bisa hadir secara langsung di ruang sidang, melainkan kesaksian dilakukan secara daring dari Polda Metro Jaya. Dalam kesaksiannya, Nikita Mirzani mengaku bahwa Isa Zega kerap menyerang Sandi Purnamasari berkali-kali melalui media sosial, baik melalui video maupun unggahan kalimat yang mencemarkan nama baik Sandi dan menyebabkan Sandi mengalami trauma bahkan pendarahan. Nikita juga mengatakan dalam kesaksiannya bahwa Isa Zega juga melakukan permintaan uang sejumlah miliaran rupiah, namun Sandi tidak mau memberikannya. Dan meminta sejumlah uang, tapi masih tidak mau. Lalu ya sudah terjadilah gitu fitnah-fitnah, pasangan di sosial media yang terdapat, pengancaman juga di media sosial yang terdapat. Telepon dan video call, saya juga pernah ketemu Mas Sandi keluar dari rumah sakit. Sementara itu, terdakwa Isa Zega usai sidang mengatakan bahwa kesaksian saksi yang dihadirkan oleh JPU seperti taman kanak-kanak. Tidak serius dalam memberikan kesaksian karena tidak ada bukti yang disajikan dan terkesan tidak menghargai proses sidang. Ruang sidang itu kayak taman kanak-kanak ya, dibuat oleh saksi gitu. Udah seperti taman kanak-kanak gitu, seperti tidak menghargai Pengadilan Negeri Kepanjen gitu loh. Seharusnya kalau udah seperti itu, harusnya Bapak yang mulia udah ngekat aja, karena susah gitu loh diajak bicara. Giliran pertanyaan dari jaksa dia ngalir ke air terjun, giliran dari pengacara saya dia AIO gitu loh ya, dan tidak mau menjawab, bahkan berbelit-belit gitu. Kalau saya jadi hakim, dia sudah bisa masuk jadi kesaksian palsu ya. Sidang akan dilanjutkan kembali minggu depan dengan agenda menghadirkan saksi fakta dari pihak terdakwa. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Arus libur akhir pekan memenuhi tol Jakarta Cikampek. Kepadatan juga terlihat di ruas Karawang pada hari Jumat pagi. Untuk menghindari kemacetan total, polisi dan jasa marga memberlakukan kontraflow atau sistem lawan arus pada siang ini. Lawan arus dimulai dari kilometer 52 hingga kilometer 65. Lalu lintas di sana didominasi mobil pribadi. Lalu lintas begitu padat dan para pengemudi hanya bisa melaju pada kecepatan di bawah 20 km per jam. Kami hadirkan kabar dari Luwu, Sulawesi Selatan, di mana pemirsa Kepala Kantor Ditjenpas Sulawesi Selatan Rudi FS mengunjungi rumah tahanan kelas 2B Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Dalam kunjungannya, pemirsa, Kanwil mengaku prihatin melihat kondisi tahanan yang berjumlah 19 orang tinggal dalam satu kamar. Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan Rudi F. Sianturi didampingi Kepala Rutan Masamba, Syamsul Bahri, melihat langsung kondisi blok tahanan di Rutan Masamba. Di blok tahanan wanita, Kakanwil mengaku prihatin melihat kondisi tahanan yang berjumlah 19 orang tinggal dalam satu kamar. Rudi mengaku akan segera mengusulkan agar blok wanita ditambah. Rudi juga memastikan akan memenuhi semua hak-hak warga binaan. Melihat pelayanan yang ada di rutan, tadi saya lihat dapur, klinik semua sudah berjalan dengan baik, bahwa rutan kelas 2B Masamba sudah melaksanakan pelayanan pemasyarakatan dengan baik. Dan langsung kita wawancara dengan warga binaan bahwa hak-hak mereka diberikan semua.
terpenuhi semua. Selain itu, Kakanwil Ditjenpas juga melihat langsung dapur dan klinik untuk warga binaan. Terakhir, Rudi bersama pejabat, Rudi melakukan panen raya sayur yang dikelola oleh warga binaan Rutan Masamba. Kebun sayur warga binaan ini dikelola langsung oleh warga binaan dan hasilnya diberikan kepada keluarganya di rumah. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa mengenai kenaikan tarif impor yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Indonesia berdampak pada kerajinan manik-manik dari Jombang, Jawa Timur. Sejak pengumuman tersebut, kini ekspor ke Amerika Serikat dihentikan sementara sehingga manik-manik yang akan diekspor masih menumpuk. Puluhan perajin manik-manik Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur terdampak kenaikan tarif impor yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia. Sebab Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan ekspor manik-manik produk Indonesia yang telah diminati pasar dunia. Dari sekitar 35 perajin di Desa Sentra Manik-Manik ini, sejumlah perajin mengekspor langsung ke Amerika Serikat. Salah satunya adalah Suloso. Setiap kali ada pesanan, Suloso mengirim antara 50 hingga 70 kg manik-manik ke Amerika Serikat dengan nilai antara 50 hingga 70 juta rupiah. Nilai ekspor tersebut cukup berarti bagi pelaku UMKM kerajinan manik-manik. Sejak kenaikan tarif impor tersebut, ekspor manik-manik ke Amerika Serikat dihentikan sementara. Sehingga barang-barang yang sedianya dikirim ke Amerika Serikat masih menumpuk di galeri perajin. Pemberlakuan pajak yang di Amerika ini memang untuk UMKM sangat berdampak sekali ya. Kami aja ada beberapa pengiriman yang ke sana di-cut dulu atau ditunda dulu untuk pengiriman ke Amerika. Dikarenakan masih menunggu informasi lebih lanjut terkait negosiasi antara Presiden Indonesia dan Presiden Amerika terkait pajak itu. Meski pengiriman ke Amerika Serikat dihentikan sementara, aktivitas perajin tetap normal, seperti tampak pada Kamis siang. Sejumlah pekerja tetap bekerja seperti biasa. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, modus penipuan berkedok cinta kembali terjadi. Hal ini dialami oleh salah satu pekerja migran Indonesia yang tengah bekerja di Jepang. Pelaku menggunakan platform media sosial untuk menipu korbannya hingga belasan juta rupiah. Seorang wanita asal Indonesia yang kini bekerja di Jepang mengaku menjadi korban penipuan dengan berkedok cinta. Korban mulanya berkenalan dengan pelaku berinisial N melalui media sosial TikTok. N mengaku bekerja di Jepang dan bercerita mengenai kekayaan yang dimilikinya dan membuat korban terbuai. Bahkan, N diduga menggunakan alamat orang lain untuk mengelabui korban. Kejanggalan terjadi ketika N mengajak korban bertemu di Jepang. Namun beberapa kali janjian, N tak kunjung datang dan terus memberikan alasan dan memberikan harapan palsu kepada korban. N kemudian beberapa kali meminjam dan meminta uang kepada korban. Korban pun beberapa kali mengabulkan dan mentransfer uang ke N. Jumlahnya mencapai belasan juta rupiah dengan beberapa kali transfer. Setelah menjalani hubungan online sejak lama, N mengajak korban untuk menikah. Tak hanya itu, N juga mengunjungi rumah korban dan bertemu dengan keluarganya demi mendapatkan kepercayaan. Proses lamaran pun terjadi, namun ternyata hanya kebohongan. N pun diamankan oleh keluarga korban dan terbongkar bahwa N tidak bekerja di Jepang dan diduga telah banyak menipu orang. Awalnya dia itu transfer uang ke aku. Berapa, Mbak? 2 juta. 2 juta. Itu dikasihin keluargaku lah ya, dikasihin keluargaku. Terus kan aku belum keluar duit ya, otomatis sama kelamaan aku keluar duit karena dia minta tolong ke aku, dompetnya hilang.
karena duitnya itu semua yang megang ibunya, yang nge-handle ibunya. Otomatis aku percaya dong ya gitu, soalnya bentar lagi dia katanya mau balik ke Jepang. Terus ternyata enggak, aku dibohongin kan ya, karena aku nggak tahu itu. Otomatis aku mikirnya kenapa aku mau ngasih, kenapa aku mau bantu, karena menurutku dia mau jadi calon suamiku, ya otomatis nanti jadi suamiku dong, kenapa nggak aku bantu juga kan gitu. Tapi bantu semampuku juga. Totalnya berapa Mbak yang ditransfer? Total semuanya itu 12.740. 12.700. Ya. Tanggal 15-nya siang ada orang yang nyari Nanda di tempatku. Nah, orangnya itu dicari, ternyata ada di tempatku semuanya. Aku ditelepon, ini orangnya penipu, orangnya segala macam kayak gitulah. Ternyata di situ kebongkar semua kedoknya sih. Ya. Kini keberadaan N tidak diketahui. Korban pun berharap polisi dapat menemukan pelaku dan menangkapnya. Dari Kanagawa, Jepang, Widya Mikaela, TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memfasilitasi ibadah Jumat Agung dan Paskah bagi tahanan di rutan cabang KPK. KPK juga membuka kunjungan keluarga tahanan di rutan saat perayaan Paskah. KPK memastikan para tahanan tetap mendapatkan hak untuk beribadah selama menjalani proses hukum. Untuk itu, KPK memfasilitasi tahanan yang beragama Kristen dan Katolik di rutan cabang KPK untuk beribadah pada Jumat Agung dan Paskah, serta memberikan hak kunjungan keluarga tahanan. Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik. Ibadah akan dilaksanakan di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 dan Minggu 20 April 2025 pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui dari 46 tahanan KPK, ada 11 tahanan yang melaksanakan ibadah Paskah di rutan KPK, termasuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. MSF atau Muhammad Syafril Firdaus, dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap pasiennya. Polisi menegaskan kasus yang dilaporkan saat ini berbeda dengan rekaman gambar pelecehan yang sempat viral di media sosial. Dokter spesialis kandungan Muhammad Syafril Firdaus resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual oleh Polres Garut. Penetapan ini merupakan hasil penyelidikan atas laporan korban yang diduga mengalami kekerasan seksual saat melakukan pemeriksaan kesehatan di luar fasilitas medis. Setelah tersangka melakukan tindakan medis di rumah orang tua korban tanpa pendampingan resmi, tersangka meminta korban mengantarkannya pulang ke kos dan melakukan tindakan asusila terhadap korban di dalam kamar kos. Kasus ini pun resmi dilaporkan korban dan telah ditangani langsung oleh Polres Garut. Sampai dengan hari ini memang laporan polisi yang kami terima itu baru satu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, banyak korban diindikasikan, namun yang membuat laporan secara tertulis baru satu. Ada satu lagi korban, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk dibuatkan laporan polisi. Jadi masih berupa pemeriksaan saksi.
Polisi menegaskan laporan yang saat ini ditangani berbeda dari rekaman gambar viral yang beredar di media sosial. Namun rekaman CCTV dalam rekaman gambar yang viral tersebut sedang diteliti untuk memastikan identitas dan keasliannya. Jika terdapat kesamaan atau korban tambahan, maka konstruksi hukum dipastikan akan berubah. Polisi juga telah memeriksa 10 orang saksi termasuk orang tua korban, bidan dokter hingga ahli psikologi. Tersangka Muhammad Syafril Firdaus terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga 300 juta rupiah. Penyidik pun masih mendalami kasus ini dan membuka peluang munculnya korban lain. Polisi juga mengimbau jika ada korban lain yang merasa mengalami hal serupa agar segera melapor untuk memperkuat pembuktian hukum. Muhammad Syafril Firdaus ditangkap Satreskrim Polres Garut pada Selasa malam dan masih diperiksa secara intensif. Tersangka pun kini mendekam di rutan Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, Putri Sofia, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Masih tentang kasus yang sama, pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat telah membuka layanan posko pengaduan khusus bagi korban oknum dokter cabul yang belum melapor resmi. Polisi menyediakan ruang tertutup karena masih banyak korban yang belum membuat laporan resmi. Disediakannya ruang tertutup itu karena korban yang belum melapor khawatir jika identitasnya bocor, serta kerahasiaan privasi diketahui banyak orang. Selain alasan privasi yang takut menyebar, kendala para korban yang belum laporan resmi itu juga dipicu oleh para suami korban yang tidak tahu istrinya menjadi korban pelecehan tersangka. Korban yang mayoritas para ibu hamil itu takut akan rumah tangganya terdampak apabila sang suami tahu istrinya pernah mendapat tindakan tak senonoh oleh pelaku. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, korban-korban pencabulan dokter di Garut, Jawa Barat mulai melapor pelecehan seksual yang dialami ke kantor hukum. Dan selain itu juga pemirsa, para korban mengaku dilecehkan di klinik hingga di rumah makan. Setelah hari Senin itu ramai ada berita itu, saya ngepost di IG pribadi saya, ternyata banyak yang menanggapi, banyak yang konsultasi pria japri. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 10 orang korban itu yang mau berkonsultasi tetapi enggan untuk melaporkan karena yang itu tadi takut, trauma. Yang sebagian besar di kesehatannya, yang sebagian juga ada yang di KP. Cuman yang di KP tidak sampai meraba yang daerah sensitif, cuman meremas tangan dan memeluk. Kalau di tempat kesehatan itu, di tempat kerjanya dia itu ya itu tadi USG. Kebanyakan yang sedang USG. Untuk yang di kafe? Kalau yang di KP itu sebelumnya dia sama memeriksakan untuk USG KB-nya, terus dia ngejapri bahwa ini nih nomor dokter Iril gitu. Akhirnya berlanjut karena pasien itu merasa, oh ya ini dokter saya yang saya kemarin meriksa KB saya. Jadi dia ngebalas lagi, ternyata terus berlanjut sampai datanglah dia ke tempat kafe itu di mana si pasien sedang menunggu di sana. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya tentang transportasi di Jakarta, di mana pemerintah Provinsi Jakarta berencana memberikan akses gratis transportasi umum kepada 15 golongan masyarakat. Jika semula, pemirsa, program transportasi gratis ini hanya berlaku untuk layanan Transjakarta, tapi program ini diperluas mencakup layanan MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Program ini ditujukan kepada 15 golongan masyarakat tertentu sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan pelayanan transportasi umum gratis ini,
golongan penerima dapat mendaftarkan diri. Pemprov Jakarta akan menggratiskan transportasi umum pada tanggal 21 April dan 12 April 2025 dalam rangka Hari Kartini dan Hari Transportasi Nasional. Baik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu sebagaimana program 100 hari Pak Gubernur, Pak Wagub akan memperluas penerapan tarif gratis terhadap 15 golongan di Transjakarta menjadi ke MRT dan LRT. Oleh sebab itu, kami juga sudah melakukan persiapan dan harapannya akan dilakukan uji coba untuk perluasan tarif gratis 15 golongan ini pada awal Mei, dan diharapkan tarif gratis ini pada akhir Mei nanti bisa diterapkan dan digunakan oleh masyarakat dalam bermobilitas di Jakarta. Tentu ada perluasan dari 15 golongan sebelumnya, seperti contoh untuk pelajar yang mendapatkan KJP+, maka ini akan diperluas selain KJP juga KJMU+. Ini akan mendapatkan tarif gratis 15 golongan di Transjakarta, MRT dan LRT. Kita berikan informasi lainnya mengenai penyelenggaraan haji, pemirsa. Kemendag menerapkan skema murur tanazul sekaligus pada penyelenggaraan ibadah haji 2025. Murur adalah skema mabit dengan cara hanya melintas di Musdalifah. Jamaah diberangkatkan dari Arafah setelah masuk waktu maghrib, lalu melintas di Musdalifah tanpa turun dari bus. Selanjutnya menuju Mina. Skema ini dilakukan demi mengantisipasi kepadatan saat puncak dari jamaah haji di wilayah Musdalifah dan Mina, dan layanan lebih manusiawi bagi jamaah haji, terutama jamaah haji lansia dan disabilitas. Itu akselerasi saja ya, tidak ada catatan khusus. Kontrak-kontrak sudah selesai, alhamdulillah. Hotel catering, kemarin kita tinjau juga lokasi puncak haji. Mereka semua sedang persiapan pembangunan infrastruktur, toilet, tenda, karpet, kasur dan lain-lain, makanannya, karena itu puncak. Dan skenario murur serta tanazul itu, karena ini pertama kali kita konsepkan dua-duanya, murur dan tanazul secara langsung. Jadi kami harus ekstra hati-hati, ekstra detail, dan juga nanti butuh petugas dengan ekstra energi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ribuan umat Katolik dan peziarah mengikuti tradisi cium tangan Ma dan Tuan Ana di Kota Laratuka Jumat dini hari. Ribuan umat Katolik dan peziarah memadati Kota Larantuka jelang Hari Raya Jumat Agung dalam tradisi Semana Santa atau Tri Hari Suci Paskah. Saat berada di pintu masuk kapela, ribuan peziarah berjalan ke dalam kapela sambil berlutut untuk mencium patung Tuan Ma atau Bunda Maria di kapela Tuan Ma dan patung Tuan Ana, Yesus Kristus di kapela Tuan Ana. Hal itu merupakan tradisi untuk meminta berkah dari Tuhan untuk tetap setia dalam panggilan sebagai pelayan umat. Kami masih menghadirkan kabar yang sama, pemirsa. Semana Santa atau Pekan Suci yang merupakan tradisi Gereja Katolik peninggalan Portugis sejak ratusan tahun terus dilakukan di Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Walaupun diguyur hujan deras, ribuan umat dan peziarah terus berdatangan untuk memberikan ciuman kepada Bunda Maria dan Yesus Kristus sebagai bentuk pertobatan dan pembaruan iman. Tradisi Semana Santa ini dimulai sejak penemuan patung Tuan Ma Bunda Maria yang terdampar di pantai Larantuka tahun 1510.
Tradisi Semana Santa Larang Tuka itu dirayakan selama sepekan, yang dimulai dari Minggu Palma, Rabu Trewa, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Santo, dan Minggu Paskah. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan misa Jumat Agung sebanyak 3 gelombang di hari ini. Misa pertama pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, disusul misa kedua pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Misa Jumat Agung gelombang terakhir akan berlangsung di Gereja Katedral Jakarta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Keuskupan Agung Jakarta menyiapkan 4.000 kursi bagi jemaat yang datang ke Gereja Katedral untuk mengikuti misa Jumat Agung. Untuk yang berhalangan hadir pemirsa, ibadah Jumat Agung bisa diikuti secara online. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Katedral Jakarta bersama dengan rekan kami Kristanti Yosefa yang sudah siap mengabarkan bagaimana situasi misa yang berlangsung di sana. Kristanti Yosefa, silakan dengan informasi Anda. Ya, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, benar sekali kalau pada hari ini Gereja Katedral Jakarta ini melangsungkan 3 kali misa Jumat Agung, yang mana ini merupakan rangkaian dari ibadah Trihari Suci yang diperingati oleh umat Kristiani setiap tahunnya. Nah, pada hari ini ibadah Jumat Agung ini akan berlangsung sebanyak 3 kali. Tadi sudah berlangsung misa pertama pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, di mana misa tadi ini dipimpin oleh Romo Yusuf Edi Mulyono SJ dan Romo Makarius Maharsono Probo SJ. Dan misa pukul 12 tadi atau misa pertama ini berlangsung secara offline begitu, sehingga hanya dapat diikuti oleh umat yang berada di Gereja Katedral saja. Namun pada misa yang kedua yang akan segera berlangsung nanti pada pukul 3 sore ini dapat diikuti melalui hybrid begitu. Jadi dapat diikuti oleh para umat yang hadir di sini secara langsung, namun bagi umat yang tidak dapat hadir di Gereja Katedral ini juga tetap dapat mengikuti misa secara online melalui layanan streaming yang sudah disiapkan oleh Gereja Katedral. Nah, setidaknya Gereja Katedral ini telah memberikan atau menyiapkan sekitar 4.600 kapasitas kursi begitu, yang terdiri dari 4 area, yakni di area gedung utama gereja, kemudian di Geraha Pemuda, di Plaza Maria, dan juga di area halaman gereja, di mana juga sudah dipasang tenda maupun kursi-kursi. Situasi terbaru, Rehana dan juga Nadila, ini meskipun hujan sempat mengguyur area Gambir begitu ya, area wilayah Gereja Katedral, namun kami sudah melihat kehadiran para umat ini yang sudah mulai berdatangan sejak siang hari tadi, karena misa ini akan segera berlangsung pada pukul 3 sore nanti. Dan tentunya nanti misa juga akan berlangsung lagi pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Yang menarik memang, Rehana dan juga Nadila, tadi sebelum rangkaian atau 3 kali misa Jumat Agung berlangsung ini juga dimulai dengan dramatisasi atau tablo begitu yang menggambarkan bagaimana kehidupan Yesus Kristus hingga kemudian sengsara dan kematiannya di kayu salib. Dan kami juga melihat bagaimana respon begitu ya dari masyarakat atau umat yang hadir pada hari ini melihat seperti apa dramatisasi tersebut dan juga tampak begitu emosional begitu. Dan juga memang Rehana dan Nadila, untuk
rangkaian ibadah Trihari Suci Paskah ini yang sudah disiapkan oleh Gereja Katedral ini memang membawakan tema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, di mana rangkaiannya ini juga sudah mulai dari Kamis Putih kemarin, dilanjutkan dengan Jumat Agung pada hari ini, dan besok ini akan ada rangkaian Sabtu Suci hingga ditutup dengan rangkaian ibadah Paskah yang akan berlangsung pada hari Minggu nanti. Dan memang Gereja Katolik atau Gereja Katedral ini juga sudah menyiapkan berbagai persiapan. Kami juga melihat bagaimana keamanan atau pengamanan yang sudah disiapkan di sekitar area gereja, di mana ini berbagai pihak begitu ya, ada setidaknya sekitar 200 personel pengamanan yang juga sudah berjaga-jaga di sekitar area gereja mulai dari kemarin sampai pada hari ini untuk memastikan supaya ibadah ini dapat berlangsung dengan aman dan juga hikmat bagi seluruh umat yang mengikuti ibadah. Tentu kita mengikuti nanti seperti apa jalannya misa kedua pada pukul 3 sore nanti, dan sampai sejauh ini memang umat sudah tampak memadati 4 area yang sudah disiapkan oleh Gereja Katedral. Untuk sementara demikian, Rehana dan juga Nadila, kami kembalikan pada Anda di studio. Misa digelar dalam 3 gelombang. Terima kasih Krisanti Yosefa atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia mendatangi kantor Kementerian HAM untuk mengadukan nasibnya. Kedatangan mereka untuk diterima Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto yang mendengarkan cerita pilu para pemain sirkus yang diduga mengalami eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Seperti yang disampaikan salah satunya pemain sirkus Ida yang mengaku bergabung di sirkus sejak usia 5 tahun usai dipisahkan dari orang tuanya pada tahun 1976. Ida dibawa ke salah satu tempat wisata satwa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Tak jarang paksaan dan kekerasan fisik diterimanya selama latihan. Bahkan saat mengalami cedera karena terjatuh dalam pertunjukan, dirinya tak segera mendapatkan perawatan medis. Pihak Taman Safari Indonesia yang sudah berdiri sejak 40 tahun lalu ini mengirimkan surat klarifikasi kepada media termasuk TV One. Dalam keterangan tertulisnya, pihak TSI menyatakan bahwa secara kelembagaan Taman Safari tidak memiliki hubungan dengan Oriental Circus Indonesia maupun dengan para mantan pemain sirkus yang mengadu ke Kementerian HAM. Para mantan pemain sirkus ini mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Oriental Circus Indonesia membantah tuduhan sejumlah pemain sirkus Oriental Circus Indonesia yang mendapat penyiksaan saat bermain di Taman Safari Indonesia. Sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia untuk mengadukan nasibnya. Para pemain sirkus mengaku mengalami eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Sejumlah pemain sirkus mendapat paksaan dan kekerasan fisik selama latihan. Bahkan saat mengalami cedera karena terjatuh dalam pertunjukan, dirinya tak segera mendapatkan perawatan medis. Oriental Circus Indonesia membantah tuduhan sejumlah pemain sirkus Oriental Circus Indonesia tersebut. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Pemirsa, padatnya kendaraan ya dan meningkatnya
Ya, Oke, pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi yang sama di mana padatnya kendaraan dan meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan berdampak kemacetan panjang hingga Jalan Cilincing, Cakung Barat. Seperti inilah pemirsa kemacetan panjang di Jalan Cilincing, Cakung Barat dan pintu keluar tol Cakung, Jakarta Timur. Hal ini terjadi akibat padatnya kendaraan di sekitar pelabuhan. Kemacetan ini terjadi sejak hari Kamis kemarin, pemirsa, dan kondisi ini membuat sopir truk terpaksa mematikan mesinnya agar tidak kehabisan bensin. Para pengendara mobil pribadi dan motor harus mencari jalan alternatif lain untuk menghindari kemacetan. Pemirsa, seorang biduan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dibunuh kekasih gelapnya. Untuk menguburkan aksinya, pelaku menggantung tubuh korban supaya tampak seperti bunuh diri. Warga terpaksa mendobrak pintu rumah kontrakan rumah korban guna mengevakuasinya. Awalnya warga menduga korban tewas akibat gantung diri, namun terdapat kejanggalan pada luka di leher korban. Satreskrim Polres Lubuk Linggau langsung melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang milik korban seperti perhiasan, gelang hingga ponsel korban. Barang-barangnya ini pemirsa telah raib diambil oleh pelaku. Pelaku bernama Tatang Suhendra yang merupakan kekasih gelap korban berhasil ditangkap di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Lubuk Linggau. Pemirsa, anak berusia 13 tahun di Pasar Rebo, Jakarta Timur diculik dan disekap lalu dengan keji diperkosa pria berusia 48 tahun yang tinggal bersebelahan dengan kontrakan korban. Berikut penelusuran reporter Rizka Salsabila dan juru kamera Rian Sahro. Iya pemirsa, salah satu keluarga di Pasar Rebo, Jakarta Timur ini sempat mengalami kehilangan anak yang ternyata anak tersebut disekap oleh tetangganya yang baru saja dikenal. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi rumah ataupun kontrakan keluarga korban, mari ikuti saya. Dan kalau dilihat kontrakannya pada saat ini memang terlihat sepi. Sepertinya keluarga juga tadi kami sempat menghubungi apakah ada keluarga yang masih tinggal ataupun tinggal di kontrakan ini, namun memang pihak keluarga belum menyampaikan apakah mereka ada di sini atau tidak. Dan sementara itu kebetulan kontrakan ini juga menyatu dengan rumah sang pemilik kontrakan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana informasi ataupun seperti apa keseharian keluarga korban maupun bagaimana pelaku ini baru tinggal di kontrakan tersebut. Selamat siang dengan Ibu Ijah ya Bu ya? Ijah, iya. Ya Ibu, mungkin boleh dijelaskan keluarga korban ini sudah berapa lama tinggal di kontrakan Ibu dan orangnya seperti apa sih Bu kalau misalkan melihat keluarga dan anaknya? Kalau keluarganya, kalau si pelaku sama anaknya sih baik, kalau sama keluarganya juga baik, semuanya baik. Dia nggak punya ciri-ciri dia mau kayak gitu mau jahat gitu ya. Baik, orangnya baik, ramah gitu. Kalau misalkan keluarga sendiri ini sudah mengontrak di kontrakan Ibu berapa lama, Bu? Masuk tanggal 5, keluar tanggal 10. Keluarga korban ya, Bu ya? Keluarga korban, udah 6 bulan. 6 bulan. Kalau pelaku sendiri? Aku baru 5 hari deh. Siang-siang tuh dia nangis, kata ibu apa, ada apa? Kata saya, si Ipa diculik, gimana kejadiannya? Kata saya gitu. Dia cerita ada, tadi Ibu pagi-pagi jalan, katanya sama bapak itu, katanya mau dibeliin baju, katanya dia gitu. Terima kasih atas waktunya ya.
Ya, pemirsa, berikut merupakan keterangan dari pemilik kontrakan yang juga tidak menaruh curiga kepada pelaku yang memang juga dikenal sebagai sosok yang baik dan juga sopan. Sementara itu, TKP ataupun tempat penyekapan ini memang sedikit agak jauh, sekitar 4 sampai dengan 5 km dari kediaman korban. Untuk itu, kami akan terus mengajak Anda untuk melihat bagaimana lokasi ataupun di mana lokasi tempat penyekapan dari korban tersebut. Mari ikuti saya. Ya, pemirsa, ini bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan lokasi penyekapan dari korban yang berusia 13 tahun selama 4 hari di RT 1 RW 1 di Cijantung dengan nomor rumah bernomor 658. Sementara itu dari Jakarta, Rizka Sasabila, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan berita kehilangan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiana Nugroho dan belum kembali ke rumah pemirsa sejak pamit sholat maghrib di masjid bersama dengan teman-temannya 6 Maret 2025 lalu. Ya, pemirsa, saat meninggalkan rumahnya di Bilangan Pasanggerahan, Jakarta Selatan, Alvaro mengenakan kaos biru hitam dengan celana panjang hitam. Pihak keluarga Alvaro yang hingga kini masih menantikan kembalinya Alvaro telah melaporkan kehilangan ke Polres Jakarta Selatan. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Tugimin yang merupakan kakek dari anak yang hilang. Pak Tugimin, selamat sore Pak Tugimin. Oke, Pak Tugimin, mungkin bisa diceritakan kepada kami ini kronologinya seperti apa, kronologi kehilangannya? Bisa pakai mic, Pak. Iya, sudah. Kronologisnya itu seperti ini, setiap sholat adzan asar, itu cucu saya itu langsung berangkat ke masjid, tapi pamit. Bapak, manggilnya Bapak dengan saya. Bapak, saya mau sholat ke masjid. Mandi dulu, Dek. Iya. Habis mandi langsung ngambil baju langsung sama celana panjang itu nggak dipakai. Kok celananya nggak dipakai, Dek? Nanti di masjid aja, Pak, gitu. Oke, tapi emang sudah biasa seperti itu? Sudah biasa seperti itu. Nah, setelah itu kejadian tanggal 6 itu, tanggal 6 Maret itu sudah asar di jalan tapi nggak pamit sama saya. Biasanya pamit, Pak saya mau sholat, biasanya begitu, tapi ini nggak sama sekali pamit. Nah terus sore jam 5 itu di masjid itu, Masjid Jami Al-Muflihun Bintaro, Jalan Masjid Al-Muflihun Bintaro itu ada yang datang menanyakan Alvaro. Jadi marbot itu ada yang datang, marbot itu menanyakan kepada orang yang datang itu, Bapak mau nyari siapa? Nyari anak saya gitu. Namanya Alvaro. Emang kalau sholat di masjid sini, ya tuh anaknya ada di atas, kata marbot seperti itu. Marbot lagi main, ya. Nah sudah begitu biasanya habis maghrib itu pulang. Ini sampai malam 9:30 saya baru sadar kok ini nggak pulang-pulang begitu. Ya. Sudah dicari kemana saja, Terus Pak? saya cari sudah kemana-mana di tetangga sekitarnya dan RT sebelah juga nggak ada. Bahkan CCTV di situ juga nggak ada. Di masjid tuh CCTV mati. Nah jadi kita udah susah nyarinya karena sudah kemana-mana nggak ketemu. Langsung saya besoknya ke kepolisian. Malam itu kepolisian tapi ditunda. Harusnya harus 21 kali 24 jam baru bisa lapor, Pak, gitu. Nah setelah 1 kali 24 jam saya datang lagi ke Polsek. Polsek saya diarahkan ke Polres. Dari Polres kita buat laporan 11:30 malam baru selesai. Oke, baik Pak. Tentunya kami juga ini akan memperlihatkan kepada Anda semua pemirsa bagi Anda yang menemukan ya. Betul sekali. Langsung saja bisa menghubungi nomor di bawah ini di 08121923
0694. Tentunya Pak, kami juga sudah menyebarluaskan nomor ini. Betul sekali. Kiranya nanti kalau ada yang menghubungi pihak keluarga, mohon berhati-hati, jangan sampai ada penipuan. Oke. Dan pemirsa, tentunya kita juga berharap bagi Anda yang melihat Alvaro untuk segera melapor kepada pihak keluarga karena memang sudah 42 hari ya Pak kehilangan Alvaro ini. Baik, tentunya kita juga turut prihatin Pak dengan apa yang terjadi dengan Alvaro. Semoga juga segera dipertemukan kembali dengan keluarga Pak. Terima kasih dengan keadaan yang baik-baik. Amin ya Allah ya Rabbal Sehat walafiat. Terima kasih Pak Tugimin sudah bergabung bersama kami dan menceritakan kronologi ini. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Meza, mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.